Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AF Saifuddin Firdaus, Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mendukung sepenuhnya kegiatan dakwah melalui media digital. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi media yang bisa menyambungkan silaturahim kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik melalui dakwah di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada siang hari ini mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa dalam konsep kehidupan kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang mengantarkan kita bersama dhulumati ilan nur. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup di alam dunia ini tidak hakiki tapi khoyali. Semua akan menghadapi yang kita kenal dengan kematian. Kapan saja, di mana saja, pasti kita akan sampai kepada waktunya yang kita kenal dengan ujung sakaratul maut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis pendek, akhila ibnu adama salasah wahidun yabtaghi ila qabdi ruhi wasani ila qabrihi wasalis ila maksarihi falladhi yatmahu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu falladhi yatbahu ila maksarihi fahuwa amaluhu. Rawahul Muslim. Hadirin rahimakumullah, ada 3 teman yang setia menemani kita bersama. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang kau ceritakan itu? Yang pertama, wahidun yabtaghi ila qabdi ruhi, teman yang setia-setianya sampai sakaratul maut. Siapa itu dan apa itu? Teman yang setia-setianya sampai sakaratul maut adalah harta. Siang dan malam berangkat dari rumah, mungkin istri dan anaknya masih tidur, kembali anak dan istrinya masih tidur, berangkat ke kantor, berangkat usaha yang lainnya, mencari rizki, tentu dengan catatan rizki yang halalan thayyibah. Di dalam Al-Quran banyak Allah memberitahukan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, carilah apa yang ada di dalam bumi ini, apa yang di atas bumi ini dengan catatan halalan thayyibah. Hadirin rahimakumullah, ngeri rasanya, miris rasanya kalau orang tidak pernah muhasabah dan muraqabah, cari rezeki siang dan malam tapi tidak pernah diperhitungkan dan tidak pernah diteliti. Tidak sedikit toh saudara kita yang istirahat di hotel Perdeo. Kenapa? Karena tidak pernah memperhatikan dari mana rezeki kau dapatkan, dikemanakan rezeki kau belanjakan. Hadirin rahimakumullah, pentingkah sebuah rezeki yang halal? Penting. Sebab rezeki yang halal ini tidak hanya menyelamatkan pribadi, keluarga, anak, bangsa dan negara ini akan baldatun thayyibatun warubun ghafur kalau para pemimpinnya sudah amanah, cara menerima amanahnya dan cara mencari rezekinya. Itu yang pertama.
Yang kedua, teman yang setia-setianya sampai halaman kuburan. Siapa ya Rasul? Rasulullah memberitahukan teman yang setia-setia sampai halaman kuburan adalah saudara kita, istri kita. Kalau suami yang meninggal dunia berarti istri kita, anak-anak kita, paman kita, uwa kita, saudara kita, bahkan termasuk RT RW, bila perlu wali kota kalau memang orang yang terhormat. Sampai kemana? Sampai ke halaman kuburan saja. Kalau kita sudah dibungkus dengan kain kafan sesuai dengan syariat yang ada, disolatkan pun sudah, lalu kita naikkan ke ambulan, berangkatlah dari masjid ataupun dari rumah, lalu dibawalah ke alam barzah, hanya sampai ke halaman kuburan saja. Bahkan rumah yang hebat, mobil yang hebat, mobil keluaran terbaru misalnya, harganya mahal, roda yang 4 itu akan diganti dengan roda 4 manusia dengan kalimat tauhid yang sama, la ilaha illallah. Pertanyaannya, mampukah kita akan membaca kalimat tauhid itu? Tergantung. Kalau hidup di alam dunia ini tidak pernah mendawamkan kalimat tauhid, mungkin saja akan sulit sekali untuk mengucapkan kalimat tersebut. Tapi kalau kita sudah terbiasa habis sholat, beres sholat, assalamualaikum sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri, lalu kita membacakan wirid, termasuk kalimat tauhid dibacakan, insya Allah akan permudah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Hadirin rahimakumullah, kita hanya sampai mengantarkan jenazah itu sampai ke halaman kuburan saja. Setelah itu kita pulang bersama-sama. Nggak ada ceritanya orang yang meninggal dunia lalu ada yang dimakamkan atau turut dikuburkan hartanya, tidak ada. Kalaupun ada di agama lain, itulah urusan agama lain. Tapi di Muslim tidak ada semacam begitu. Hanya satu kain kafan yang terbawa. Hadirin rahimakumullah, ini penting kita telusuri bahwa hidup di alam dunia ini tidak akan lama. Yang selanjutnya apa hadirin rahimakumullah? Teman yang setianya dunia dan akhirat. Yang pertama kali adalah waladun soleh, anak yang soleh. Kita anak sekalian yang sedang menuntut ilmu di UIN ini, jadilah anak yang soleh yang mengabdi kepada kedua orang tuanya. Sadar tidak sadar, ada orang yang menjadi presiden, ada orang yang jadi gubernur, ada orang yang jadi wali kota dan lain sebagainya. Itu diawali dari doa seorang ibu tercinta yang pernah mengandung wahnan ala wahnin. 9 bulan lamanya semakin susah dan semakin susah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita diangkat derajatnya di hadapan Allah Rabbul Alamin, itu tidak tetangga kita yang mendoakan, tidak orang lain yang mendoakan, tapi yang jelas orang tua kita yang mendoakan. Maka manfaatkan waktu yang luar biasa ini untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sehingga nanti di hadapan Allah derajatnya kita akan dimuliakan. Kenapa? Sebab kita sudah punya ilmu yang berbekal di dunia ini dan kelak kita akan nikmati bersama. Hadirin rahimakumullah, waladun soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh itu tentunya dari awal-awal sudah kita persiapkan. Dari mulai alam kandungan kita siapkan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 7 bulan, 9 bulan lahirlah ke alam dunia ini. Beri nama yang bagus, sebab nama adalah doa. Saya beri nama yang bagus, jangan lupa juga beri pendidikan yang bagus. Hadirin rahimakumullah, dalam sisi edukatif tarbiyah, banyak ketika kita punya anak lalu anaknya marah, tidak pernah kita dekap dengan bahasa doa. Yang paling indah kalau anak kita marah lalu kita dekap, lalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan keturunan kami ini anak yang soleh dan solihah. Ini luar biasa. Jangan sampai anak marah lalu kita bentak, apalagi membentak dengan kalimat yang tidak tarbiyah, tidak mendidik. Banyak kejadian saudara-saudara kita di perkampungan yang ketika anaknya tidak bagus atau jelek, itu orang tuanya marah dengan yang tidak indah. Sebab lidah orang tua akan menjadi doa ketika itu diucapkan dengan posisi yang pas ketika itu. Hadirin rahimakumullah, waladun soleh. Yang kedua siapa lagi ya Rasul? Yang kedua adalah sedekah jariyah. Hadirin rahimakumullah, harta yang luar biasa ini kita manage dengan baik. Kita hitung penghasilan kita, baik zakat mal, zakat tijarah dan sebagainya. Setelah dihitung kita persiapkan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Lewat apa?
bisa lewat badge, bisa lewat masjid, bisa lewat yatim piatu wal masakin, bisa lewat yang lainnya. Untuk apa? Untuk mereka supaya bisa merdeka menikmati kehidupan di alam dunia ini yang susah menjadi bahagia. Orang yang hebat, orang yang agnia adalah orang yang senantiasa memikirkan bagaimana kondisi tetangga sebelah. Ketika tetangga sebelah tidak makan, kita harus merasakan terlebih dahulu bagaimana beliau supaya makan. Kalau ada saudara kita yang tidak bisa sekolah, bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan? Melalui siapa? Melalui rezeki yang ada di tangan kita bersama. Ini luar biasa sedekah jariah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halalan thayyibah yang kita kenal dengan sedekah, bentuknya macam-macam. Bisa sedekah dengan harta yang kita miliki, tidak mampu dengan harta, dengan ilmu yang kita miliki, dengan akademisi kita miliki, sampaikan kepada mereka yang tidak bisa menjadi bisa. Itu konsekuensi yang kita kenal dengan sedekah juga. Kita sedang berjalan, ada duri, kita singkirkan supaya orang lain tidak celaka, itu pun sama sedekah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Namun semacam begini jarang diperhitungkan dan jarang dimuhasabah dan jarang dimuraqabah. Orang yang hebat adalah orang yang sering memelihara dan memeriksa bagaimana rezeki saya yang dapatkan ini. Sudahkah kita keluarkan untuk zakatnya? Sudahkah kita keluarkan untuk yang lainnya? Sehingga menjadi ringan yaumil akhir nanti. Sebab harta, dua pertanyaan, dari mana harta kau dapatkan, dikemanakan harta kau belanjakan. Mungkin saja hadirin rahimakumullah, kalau kita masuk dalam kondisi kehakiman, lalu kita manggil orang, tolong si fulan sampaikan rezeki saya ke pos A, dibelanjakan ke pos B, yaumil akhir nanti hanya tetesan air mata. Sebab itulah rezeki, kalau kita tidak bisa memelihara, kita tidak akan selamat hidup di alam dunia ini. Yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya hadirin rahimakumullah macam-macam. Ada ilmu akademisi yang kita punya supaya bermanfaat, sebab ulama yang hebat adalah ulama yang bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Orang yang hebat adalah ilmunya bisa terunduh oleh umatnya, terunduh oleh madmu, oleh pesan dakwah, sehingga yang lainnya bisa menikmati ilmu yang tidak tahu menjadi tahu dan diamalkan dalam konteks kehidupan. Itu yang luar biasa. Tapi akan miris kalau kita punya ilmu, lalu ilmu itu tidak pernah diberikan kepada orang lain. Ilmu itu hanya dimiliki pribadinya saja. Bahkan orang lain menanyakan pun mengatakan saya tidak tahu. Ini yang sangat berbahaya. Untuk itu hadirin rahimakumullah, yang pertama, teman yang setia-setianya sampai sakaratul maut adalah harta. Jangan sampai kita tertipu dengan harta. Harta kita atur, harta kita menyelamatkan kita. Yang kedua hadirin rahimakumullah, teman yang setianya hanya sampai ke alam kuburan adalah saudara kita, uang kita dan sebagainya. Mengantarkan ke alam barzah. Di alam barzah yang gelapnya luar biasa, bisa caang oleh apa? Oleh sedekah jariah. Oleh apa lagi? Oleh orang yang sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafiyan li ashabihi. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya apa? Teman yang setia sampai dunia dan akhirat adalah yang pertama adalah sedekah jariah, waladun soleh, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Itulah hadirin rahimakumullah kultum yang sangat simpel sekali. Kita bisa kembali baca Al-Quran, kita bisa kembali baca Al-Hadis. Dua persoalan ini harus kita amalkan sehingga kehidupan kita akan nikmat, tidak hanya di dunia tapi nikmat juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.